Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini. Dan tentunya juga di antara duduknya kita di majelis ilmu ini tidak terlepas dengan niatan juga untuk memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa untuk berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh yang disyariatkan dan disunnahkan oleh Nabi SAW. Karena sungguhnya kita pada saat ini kita masih berada di bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang istimewa tentunya, yang hendaknya setiap muslim mengetahui bahwa di antara fadlullah wa rahmatuhu, di antara karunia Allah dan rahmatnya untuk hambanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan buat hamba-hamba apa yang dikenal oleh para ulama dengan mawasim lit ta'at, musim-musim ketaatan. Musim di mana ketaatan yang dilakukan jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya jauh lebih besar atau jauh lebih dilipat gandakan pahala atas setiap amal yang kita lakukan. Sehingga ini disebut oleh para ulama dengan musim ketaatan. Ya. Maka di antaranya adalah, di antara musim-musim ketaatan ini para ulama menyebutkan di mana di antaranya Allah menjadikan bulan-bulan suci, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan, mensucikannya di antara bulan-bulan yang lainnya. Ya, ada berapa bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dalam setahun? 12 bulan ya. 12 bulan itu yang menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah pernah membahasnya bahwa yang menetapkan atau yang membagi jumlah bulan dalam setahun itu 12 bulan adalah Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ada 4 bulan suci di antara 12 bulan tersebut, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka surat At-Taubah 36 ini menunjukkan dalil bahwa yang menetapkan bulan itu terdapat 12 bulan dalam setahun itu Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan inna iddatash syuhur, sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala menetapkannya? Allah mengatakan yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari atau pada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau nanti kita ditanya kapan Allah menetapkan jumlah bulan itu 12 bulan dalam setahun, maka ini jawabannya, ya. Jadi enggak usah susah nyarinya, ya. Ini surat At-Taubah 36 sebagai jawaban. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha arba'atun hurum. Kemudian di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Ya, mungkin sebagian kaum muslimin mereka hampir dipastikan ketika ditanya bulan suci itu bulan apa? Coba apa jawabannya? Bulan Ramadan, ya. Ya, apakah betul, ya, 4 bulan suci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini di antaranya adalah bulan Ramadan? Di mana kita mendapatkan jawabannya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari hadis ini. Nabi mengatakan as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, rawahul Bukhari. Ya. Nabi mengatakan setahun itu ada 12 bulan, kata Nabi. Sebagaimana tadi Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah 36. Di antaranya ada 4 bulan suci. Lalu Rasulullah kemudian merinci. Rasulullah mentafsil 4 bulan ini apa saja. Nabi mengatakan salasatun mutawaliyat, 3 bulannya berurutan. Ya. Apa itu 3 bulan yang berurutan ini? Di antara 4 bulan haram ini, maka Nabi kemudian menyebutkan Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram. Ini 3 bulannya. Kemarin sebelum bulan Muharram bulan Dzulhijjah, ya. Sebelumnya lagi bulan Dzulqa'dah berurutan. 3 bulannya berurutan. Kemudian satunya terpisah, yaitu bulan apa? Bulan Rajab. Berarti Ramadan ada apa tidak? Enggak ada. Ya, walaupun kita tentunya bukan mengatakan bahwa Ramadan tidak punya keistimewaan. Ramadan punya keistimewaan tersendiri. Tapi menamakan Ramadan dengan bulan suci butuh dalil. Ya. Butuh dalil. Karena dalil yang menyebutkan bahwa 4 bulan suci ini adalah hanya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram dan Rajab. Tidak ada. Tidak ada bulan Ramadan disebutkan oleh Nabi. Ya. Tapi pastinya Ramadan punya keistimewaan tersendiri. Tapi menamakan bulan itu adalah bulan suci, maka itu butuh dalil. Nah, ini ada dalilnya. Ini dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa keistimewaannya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, mensucikan 4 bulan ini? Yang tentunya hendaknya kita begitulah mengagungkannya. Ya. Kita mengagungkan sebagaimana Allah mengagungkan 4 bulan suci ini. Bagaimana Allah mengagungkannya? Maka disebutkan juga dalam surah At-Taubah 36 tadi, dengan Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian melakukan kezaliman pada 4 bulan suci ini. Ini tentunya tidak dipahami bahwa melakukan kezaliman, kemaksiatan itu hanya dilarang pada 4 bulan suci ini. Sehingga nanti kalau selesai, ya, kita keluar dari 4 bulan suci ini, kita sedang tidak berada di 4 bulan yang suci ini, berarti kita bebas bermaksiat, ya kan? Tentunya tidak dipahami ini. Ya, tapi yang dipahami adalah larangan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya
melakukan kezaliman, kemaksiatan pada 4 bulan suci ini, larangannya bersifat khusus. Ya, apa maksud bersifat khusus? Bahwa berbuat maksiat pada 4 bulan suci yang disucikan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya dilipat gandakan. Dosanya lebih besar dari melakukan maksiat di selain 4 bulan suci ini, di selain 4 bulan suci ini. Insyaallah. Ya, jadi begitulah Allah mensucikan 4 bulan suci ini agar jangan sampai ketika seorang hamba berada di bulan suci itu dia mengotori bulan ini dengan bermaksiat kepada Allah. Sehingga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan maksiat dosanya dilipat gandakan. Maka begitupun kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan kalimat ini, kalau melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitupun melakukan amal soleh. Maka setiap amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun pahalanya dilipat gandakan, Masya Allah. Harusnya kita di bulan Muharram ini, di antara 4 bulan suci ini, kita harusnya jauh lebih bersemangat ya untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh yang disyariatkan dan disunnahkan oleh Nabi SAW. Ini bukan hari-hari biasa jamaah. Ya. Waktu-waktu kita hari ini bukan hari-hari yang biasa, tapi dia hari-hari yang jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita melakukan amal soleh. Gimana kita gak semangat? Sehingga para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, ya, mereka begitu betul-betul memanfaatkan, memaksimalkan, ya, ada 3-10 hari yang mereka betul-betul memaksimalkan untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya. Apa namanya? 3-10 hari ini, yang pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang kedua 10 hari pertama di bulan Muharram, yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, mereka betul-betul memanfaatkan secara maksimal waktu-waktu mereka pada saat-saat tersebut untuk memperbanyak amal soleh yang disyariatkan dan disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka mudah-mudahan amal yang kita lakukan hari ini, duduknya kita di majelis ilmu pun kita niatkan dalam rangka memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan di saat amal soleh, dan ketaatan yang kita lakukan pada saat ini jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan lebih besar atau lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antaranya apa? Di antara amal-amal yang hendaknya dilakukan di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa. Di antara para ulama menganjurkan kita berbanyak puasa, wabil khusus puasa yang dikhususkan pada hari yang ke-10 ya, atau disebutkan puasa apa? Asyura. Ya, kata Nabi SAW, siyamu yaumi Asyura yukaffir as-sanatal al-madiyah. Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim hadis ini, ya, ketika Nabi ditanya tentang keutamaan berpuasa di hari Asyura, pada hari yang ke-10 dari bulan Muharram ini, Nabi mengatakan apa? Ya, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, kemudian juga diikuti dengan berpuasa pada hari sebelumnya tanggal 9 atau puasa Tasu'a. Yaitu dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisihi amalan orang-orang Yahudi yang juga berpuasa pada hari Asyura. Ya, jadi berpuasa pada tanggal 9 ini dalam rangka menyelisihi amal orang-orang Yahudi yang juga mereka ya mengagungkan dan mempuasakan hari Asyura. Maka itu ya yang hendaknya kita lakukan selain berpuasa demi memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya. Ya, selama amal soleh itu disyariatkan dan juga terdapat sunnah padanya, maka amal-amal apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, maka dia jauh lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan lebih dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita taufiknya dan Allah mudahkan kita untuk memperbanyak amal-amal soleh, dan kita berharap semua amal-amal itu
diterima dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini akan menjelaskan tafsir surat Al-Bayyinah, ya. Apa itu makna Al-Bayyinah? Ya, nah, penamaan surat ini dengan surat Al-Bayyinah itu diambil dari ayat yang pertama pada dalam surat ini, di mana di akhir ya ayat yang pertama ini Allah menyebut dengan kata-kata Al-Bayyinah, ya, yang maknanya apa? Al-Bayyinah, bukti, ya, bukti. Kemudian juga surat Al-Bayyinah ini juga dinamakan oleh sebagian para ulama dengan surat Al-Bariyah. Ada juga yang menamakannya dengan surat Al-Infikak, ya. Jadi di antara nama-nama surat Al-Bayyinah. Kemudian surat Al-Bayyinah ini adalah surat yang sebagian para ulama berbeda pendapat apakah dia Makkiyah atau Madaniyah, ya. Dia surat yang para ulama berselisih apakah surat Al-Bayyinah ini termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Namun sebagian para ulama ada yang merojihkan bahwa surat Al-Bayyinah ini surat Makkiyah, ya, surat di mana diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhijrah ke kota Madinah, dari Makkah ke kota Madinah. Kemudian sebab turunnya surat ini adalah berkenaan dengan orang-orang Yahudi Nasrani yang mereka betul-betul dalam keadaan yang tersesat, yang jauh dari kebenaran, dari keimanan, ya, dan jauh dari mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi mereka ini, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan adalah sebab yang membuat mereka semakin jauh dari ajaran yang hak, dari syariat yang benar yang dibawa oleh para nabi mereka ini, yaitu karena perbuatan-perbuatan salaf mereka, ya, perbuatan orang-orang yang sebelum yang datang sebelum mereka. Ya, di mana mereka merubah kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka rubah, mereka sesuaikan dengan hawa nafsu mereka, ya. Yang kemudian kemudian setelah itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, ya, sehingga ada di antara mereka akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh dalam kesesatan, ya, dan mereka mengira bahwasanya apa yang telah dirubah oleh orang-orang sebelum mereka itu adalah kebaikan. Ya, jadi sama seperti hari ini kita, ya, cuman hanya saja Qurannya nggak berubah, ya kan. Kalau orang-orang Yahudi Nasrani, mereka betul-betul merubah, ya, isi isi Taurat, isi Injil mereka rubah, ya, dengan tangan-tangan ulama-ulama mereka, ya. Lalu kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, ulama-ulama ini, mengira bahwasannya perubahan itu adalah perubahan yang benar. Mereka menganggap itu benar, ya, itu adalah sesuatu yang baik, sehingga mereka mengikuti, ya, perubahan-perubahan tersebut dan membuat mereka tersesat dan jauh dari kebenaran. Ini yang terjadi pada zaman orang-orang Yahudi Nasrani, ya, saat itu. Ya, mungkin kemiripan pada zaman ini, ya, mungkin tidak dirubah Qur'annya, ya, tapi digaungkan, didakwahi oleh sebagian orang-orang yang dianggap ulama, kemudian mengajak mereka pada ajaran-ajaran yang justru, ya, dia menyimpang dan bertolak belakang dan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian mereka menganggap itu adalah sesuatu yang baik. Ya, sama yang disebut dengan bid'ah, ya kan. Ya, mereka menganggapnya itu baik padahal itu adalah perbuatan yang sesat. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasul hasanat. Ya, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Segala sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat. Ya, apa itu bid'ah? Itu mengada-ada, membuat sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam perkara agama yang bukan termasuk bagian dari agama itu sendiri. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan wa in ra'ahan nasul hasanat. Walaupun manusia banyak melihat perbuatan bid'ah ini adalah hasanat, kebaikan, ya kan? Betul enggak? Ya. Nah, ini yang parahnya adalah yang bahwasanya sebagian orang yang melakukan bid'ah itu mereka melihat, memandang bahwasanya bid'ah yang mereka lakukan, perkara-perkara yang baru yang diadakan, yang mereka lakukan, yang mereka amalkan,
itu adalah kebaikan masalahnya. Mereka anggap itu ibadah. Nah, ini ciri-ciri bid'ah itu, ya secara zahirnya dia adalah seperti ibadah. Mereka menganggapnya kebaikan. Ya seperti misalnya ada orang melakukan acara 3 harian, 7 hari setelah kematian ya. Ya. Mungkin orang yang melakukannya akan mengatakan, masa ini sesat? Kan yang saya baca surat Yasin. Yang saya baca tahlilan, baca la ilaha illallah. Di mana letak sesatannya? Kan gitu ya, Pak ya. Jadi mereka apa? Mereka melihat itu kebaikan. Mereka melihat itu adalah ibadah. Ya padahal ibadah itu bukan seperti itu. Ibadah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW sehingga Nabi mewanti-wanti. Ya Nabi mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Nabi mengatakan barang siapa yang melakukan suatu amalan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami, tidak ada perintah kami pada amalan yang tersebut yang dilakukannya, maka bagaimana kata Nabi, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Sungguhnya dia bukan ibadah. Ya, dia hanyalah amal yang tertolak, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang menganggap bid'ah itu bukan perkara dosa. Ya, mungkin hari ini banyak orang berbuat bid'ah itu dia nggak merasa. Sungguhnya ketika dia melakukan bid'ah itu dia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena berbuat bid'ah merupakan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, keingkaran manusia dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kata para ulama, orang yang berbuat bid'ah bukan saja amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi juga dia mendapatkan dosa dari perbuatannya tersebut. Kenapa? Karena sungguhnya orang yang berbuat bid'ah, ya dia sedang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepadanya untuk beramal dengan mengikuti atau dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini letaknya kata para ulama. Bukankah Allah menyuruh kita untuk beramal dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasulullah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 80. Allah mengatakan, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafah kata para ulama. Pemahaman terbaliknya, ya kalau ada orang yang mengklaim dirinya adalah sebagai orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, sementara amalnya tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mentaati Rasulullah dalam amalnya, maka orang ini tidak dikatakan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mensyaratkan, ya, bahwa orang dikatakan mentaati Allah Subhanahu wa taala manakala dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan tadi, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak akan mungkin orang itu dapat mentaati Allah Subhanahu wa taala tanpa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin apa tidak? Ya, mungkinkah ya orang itu bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala tanpa mentaati Rasulullah? Padahal Allah membuat syarat ketaatan kepada Allah itu dengan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berikan contoh yang sederhana. Apakah mungkin orang itu akan bisa mengerjakan salat secara benar untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mentaati Rasulullah? Tanpa dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya ada orang yang ada mungkin pernah dengar aliran ingkar sunnah ya Pak ya? Pernah gak dengar ya? Kalau di Timur Tengah namanya Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya meyakini Quran dan meninggalkan hadis, meninggalkan sunnah. Dia gak percaya sama sunnah. Ya, sehingga disebut kelompok mereka ini firqahnya namanya Qur'aniyun. Orang-orang yang Quran saja. Ya, kalau di Indonesia ingkar sunnah ya. Mungkin biasanya ada tuh di masjid-masjid yang dia bawa
Kayak ada amplop, ada buku kecil ya, yang mereka isinya Quran. Pernah nggak? Nggak dapat nggak ya? Oh, nggak pernah ya? Ada sering, biasanya ada orang-orang yang di pinggir pintu masjid setiap kalau mau Jumatan tuh dia bawa buku kecil yang juga minta donasi di situ. Nanti kalau kita baca tuh semuanya Quran semuanya, nggak ada hadis. Ya. Sekarang mungkin kita hanya berpedoman kepada Al-Quran dan meninggalkan sunnah. Ya. Apakah mungkin kita akan bisa mentaati Allah dengan Quran kemudian meninggalkan sunnah Nabi SAW? Padahal ya Quran dan sunnah ada dua wahyu yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Karena sunnah datang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya mufassilan wa mubayyinan lil Quran. Dia diturunkan oleh Allah wahyu sunnah ini itu untuk merinci dan memperjelas apa yang ada dalam Al-Quran yang datang secara mujmal, secara global. Misalnya dalam Al-Quran Allah perintahkan kita sholat, mujmal, global. Ya, dirikanlah sholat, ya kan, kerjakanlah sholat, seterusnya begitu. Apakah ada dalam Al-Quran satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala merinci bagaimana mengerjakan sholat yang benar? Ada apa tidak, Bapak? Pernah gak baca dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas, menemukan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan secara rinci ya dalam praktek mengerjakan sholat itu dimulai dari takbir, ditutup dengan salam dan dengan segala bacaannya. Ada enggak? Enggak ada. Di mana kita mendapatkannya? Ya, dalam hadis, dalam sunnah Nabi SAW. Dan sunnah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah mengatakan utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, kata Nabi. Aku dikaruniakan oleh Allah, diberikan oleh Allah wahyu berupa Al-Quran dan yang semisalnya. Apa yang semisalnya kata para ulama? Al-hadis, as-sunnah. Ya, nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita akan tahu? Ya, antum kita tanya sama orang-orang yang ingkar sunnah, ya orang-orang Quraniyun. Antum dari mana tahu kalau sholatnya mulai dengan takbir? Ya, katanya antum kan paham keyakinannya hanya pada Quran dan meninggalkan sunnah. Dari mana antum tahu? Ya, sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Siapa yang mengajarkan? Quran, nggak ada Quran. Ya, Masya Allah. Ini kita bantah dengan jawaban seperti misalnya. Dan seterusnya. Dan lalu bagaimana mereka meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah SAW, sementara dalam ayat-ayat begitu banyak Allah menyuruh kita mentaati Rasulullah. Ya kan? Ati'ullah wa ati'ur. Berapa banyak ayat yang redaksinya ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, sebagaimana ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat An-Nisa 80, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa menyuruh kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan ya melakukan ketaatan kepada Rasulullah mutlak merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mentaati Rasulullah, itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya kita ada seorang istri ketika mentaati suaminya. Itu bukan karena suaminya ingin agar istrinya tunduk kepadanya, tapi semata-mata karena Allah lah yang menyuruh dia mentaati suaminya. Dan itulah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak ya? Ya, mungkin kalau ada orang istri-istri yang membangkang suaminya, kita katakan, "Anak, kita enggak menyuruh antum untuk tunduk sama saya, untuk mentaati saya segala perintah, tapi yang menyuruh kamu mentaati suamimu adalah Allah Subhanahu wa taala." Ya. Dan itu merupakan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak ya, mungkin analoginya seperti itu. Ya, jadi kalau ada istri-istri yang misalnya suka membangkang suaminya, sampaikan ya bahwasanya menyuruh kamu mentaati suami itu Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya yang menyuruh kalian mentaati para suami, misalnya begitu ya. Ya, sampai Nabi mengatakan ya, "Lau kuntu amiran ya ayya'buda ahadun li ahadin an tasjud ayyasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku boleh menyuruh seseorang itu agar dia sujud kepada orang lain selain Allah Azza wa Jalla, maka niscaya aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Subhanallah. Ini menyuruh mentaati suami siapa? Allah dan Rasulnya. Berarti itulah bentuk ibadah seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mentaati suami. Maka begitu pun ya, yang menyuruh kita untuk beramal dengan mengikuti sunnah itu Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah bentuk ibadah yang sesungguhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mentaati Rasulullah, begitulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul." Dan apapun yang diajarkan, yang diberikan Rasulullah kepada kalian, apa yang Allah perintahkan kepada kita jamaah? Allah menyuruh kita apa? Fakhudhuhu, maka ambillah, maka amalkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyuruh ya kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan, yang diberikan Rasul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita ingin seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, bahkan bukan keinginan kita, bukan keinginan seorang ustadz, bukan keinginan seorang mubalik, seorang dai, bukan. Tapi kita mengikuti Rasulullah, kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah semata-mata, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah mengajak kita beribadah kepadanya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah terhadap kita, terhadap kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fantahu, kata Allah, maka tinggalkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nyuruh Allah, Bapak-bapak, ya, jamaah. Yang nyuruh kita mentaati Rasulullah, beramal mengikuti sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah, itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Ya. Yang menyuruh kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Allah Azza wa Jalla. Bukan keinginan Rasul, bukan. Ya. Kita mentaati Rasulullah bukan karena Rasulullah ingin untuk ditaati, bukan. Bukan Rasulullah ingin ditaati, tidak. Tapi Allah yang menyuruh kita mentaati Rasulullah. Dan itulah bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, maka begitulah hendaknya kita beribadah kepada Allah. Maka itu juga terjadi ternyata perbuatan-perbuatan bid'ah yang diada-adakan itu bukan hanya pada zaman kita hari ini. Ya, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mengadakan sesuatu yang baru dalam agama mereka, dalam syariat mereka. Ya. Maka kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani ini dan orang-orang kafir, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka. Mereka tidak akan pernah meninggalkan kekufuran yang mereka tadi menganggapnya kebaikan, ya, seperti orang hari ini bahwa, ya, pokoknya saya taunya amal yang antum anggap ini bid'ah, ini benar. Saya diajarkan sama nenek moyang saya sebelumnya, kan gitu Pak, ya. Kan gitu ya. Sama hari ini begitu kan. Karena kenapa ada orang sampai hari ini bertahan dengan bid'ahnya? Kenapa ada orang hari ini bertahan dengan amalia-amalia yang mereka anggap itu ibadah, amal soleh, mereka kekeh memegangnya? Apa alasannya? Karena orang-orang terdahulu, nenek moyang mereka, para ustadz mereka, ya, mengajarkannya seperti itu, kan gitu Pak, ya. Kecuali apa? Mereka akan berubah, mereka akan meninggalkannya kalau betul-betul datang bukti yang benar. Ya, kecuali mungkin hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah, yang kemudian ketika didatangkan bukti yang benar, mereka kemudian mau meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya, karena kata para ulama, ini bahayanya bid'ah ini. Ya, kata para ulama, la turja taubatu ahlil bid'ah wa turja taubatu ahlil ma'asi. Apa artinya? Ya, taubatnya orang yang berbuat bid'ah itu susah diharapkan, berat. Ya, kenapa? Ya, kenapa dikatakan oleh para ulama taubatnya para pelaku bid'ah itu sulit diharapkan? Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah itu menganggap perbuatan atau amal yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Mereka meyakini, menganggap bahwasanya perbuatan bid'ah itu adalah ibadah. Itu adalah amal soleh. Sehingga ketika mereka disuruh bertobat, disuruh meninggalkan perbuatan mereka berat untuk meninggalkannya. Mereka tidak mau bertobat darinya. Gimana saya mau tobat? Orang saya bener kok. Kan gitu Pak, ya. Mungkin kita, yang ada kita diajak ribut, ya. Bisa berantem tuh kalau kita menganggap bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan sesat. Para Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah, semua yang bid'ah itu sesat. Ini Nabi yang mengatakan. Ya, enggak semuanya, karena mereka cari-cari alasan untuk mengatakan tidak semuanya, kan gitu misalnya. Ya, padahal kata-kata kullu itu tidak merinci, ya kan, tidak membagi. Semua kata Nabi, kan, berarti nggak ada satu pun yang tersisa. Apa? Bidah hasanah. Ya, akhirnya aku pakai bagi-bagi, ada bidah hasanah, ada bidah, masya Allah. Ya, itu ya. Nah, ini makanya ini, ya, maka begitu pun orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu
mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, maksiat mereka yang mereka anggap itu baik, sampai betul-betul didatangkan mereka datang seorang bukti yang nyata, yaitu maksudnya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dijanjikan ya pada kitab-kitab mereka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakunil ladina kafaru. Ya. Dan tidaklah orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir ini? Ya. Maka orang yang kafir ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian menyebutkan kata-kata min ini dalam rangka pembagian. Ya, sebagian para ulama mengatakan maksudnya pembagian kelompok orang-orang kafir terbagi menjadi dua. Kata-kata min ini memberikan faidah, kata Syekhul Islam Taimiyah, ya, itu memberikan faidah bahwasanya orang-orang kafir terbagi menjadi dua kelompok. Siapa itu? Yang pertama min ahlil kitab. Yang pertama orang-orang kafir itu adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab ini? Yahudi dan Nasrani. Ya, dua kelompok yang pada asalnya mereka adalah beragama tauhid. Ya, pada asalnya, asal usulnya ya agama Yahudi dan Nasrani adalah agama tauhid. Ya, itu disebut dengan dinun samawiyun. Ya, agama samawi. Agama yang datang dan turun dari Allah Subhanahu wa taala, ada nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Ada kitab-kitab yang Allah turunkan bersama nabi mereka. Ya. Kemudian kelompok yang kedua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wal musyrikin. Betul-betul orang-orang yang memang asal usulnya mereka tidak menyembah Allah. Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan agama tauhid. Ya, seperti paganisme, ya, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, yang menyembah bebatuan, ya, dan seterusnya. Ini berarti ini dibedakan. Tapi ya, apakah keduanya orang-orang kafir? Orang kafir. Ya, jadi kalau ada mengatakan orang Yahudi dan Nasrani bukan orang kafir, ini dalilnya. Ya. Ya, mana dalil yang menunjukkan orang Yahudi dan Nasrani itu dia termasuk orang-orang yang Allah mengategorikan mereka adalah orang-orang kafir? Ini ayatnya. Ya. Kecuali adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka beriman, ya, bertauhid pada masa di mana diutusnya nabi mereka dan diturunkannya kitab bersama nabi mereka ini. Ya. Tapi ketika datangnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, lalu mereka tidak meninggalkan, ya, tidak mengikuti ajaran Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, ya, dan mempertahankan agama nabinya yang diutus oleh mereka pada saat sebelumnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka mereka juga pun dianggap kafir. Mana dalilnya Bapak sekalian? Ya. Maka dalil disebutkan Nabi SAW dalam hadis sahih. Nabi mengatakan apa? Walladhi nafsi biyadihi ma yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Di mana Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi mengatakan, dan demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat akhir zaman ini, kata Nabi, yang mendengar keberadaanku, yang mendengar kedatanganku sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, baik dia seorang Yahudi, seorang Nasrani, kata Nabi. Artinya seorang Yahudi dan Nasrani yang masih beriman, ya, dengan Nabi, dengan ajaran Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, beriman dengan kitab yang diturunkan kepada mereka, ya, maka Nabi memastikan baik dia seorang Yahudi, dia seorang Nasrani yang betul-betul beragama tauhid, ya, yang ketika mereka mendengar kedatanganku, kata Nabi SAW, summa yamut, kemudian meninggal, kata Nabi, walam yu'min bima ursiltu bihi, dan belum beriman dengan Islam, dengan ajaran Islam yang aku diutus dengannya oleh Allah Azza wa Jalla, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti mereka akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Kekufuran. Ya, ini menunjukkan apa? Kalau seandainya, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka ketika diutus Nabi SAW,
ya, dan kemudian tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi SAW, itu bukan kekufuran, tentunya tidak akan diancam sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keengganan mereka untuk beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka itu menunjukkan kekufuran, sehingga Nabi mengatakan dipastikan mereka pasti akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia muslim pada zamannya. Kata para ulama, orang Yahudi dan Nasrani dia dikatakan muslim itu pada zaman nabinya. Ya, dia muslim pada zamannya, pada zaman Nabi diutus kepada mereka. Kitab-kitab diturunkan bersama Nabi mereka. Mereka muslim pada zamannya. Ya, dan ketika kemudian diutus Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir Muhammad SAW, ya, maka kemudian mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya, maka mereka bukan dikatakan seorang muslim. Maka mereka bukan muslim. Kalau bukan muslim apa namanya? Orang kafir. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat ini, dan orang-orang kafir, kata Allah. Dan tidaklah orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang kafir ini, kata Allah? Siapa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang ahlul kitab yang pertama, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua ada al-musyrikin. Berarti ada orang kafir pada golongan yang kedua, orang musyrik yang memang ya mereka sama sekali tidak bertauhid. Ya mereka betul-betul ya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyembah Allah juga. Ada sebagian mereka yang mempertahankan tauhidnya. Ya. Ya, apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik ini munfakina. Mereka tidak akan meninggalkan, apa yang mereka tidak akan tinggalkan? Kekufuran. Mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, kemaksiatan, ya, ibadah atau agama yang mereka yakini yang telah sesat ini. Sampai kapan mereka akan meninggalkannya? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata kepada mereka. Ta'ti maknanya datang. Al-bayyinah maknanya bukti nyata. Ya. Sampai datang al-bayyinah, keterangan atau bukti yang nyata kepada mereka. Ya. Apa itu al-bayyinah? Apa al-bayyinah yang mereka tunggu, yang mereka dijanjikan pada kitab-kitab mereka? Ya, menjadi orang Yahudi dan Nasrani ini yang mereka belum yakin betul kalau apa yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan selama itu adalah kesesatan. Itu adalah kekufuran. Sampai ya betul-betul datang al-bayyinah yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka yang mereka membacanya. Karena dalam kitab-kitab mereka ditulis ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka akan datang al-bayyinah. Ya, apa itu al-bayyinah? Maka al-bayyinah itu tafsirnya adalah pada ayat yang kedua. Ya, maka ini ayat itu satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Ya, sehingga tafsir yang ma'thur yaitu tafsir al-ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat yang berikutnya. Ya, menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Ya, karena banyak kalau kita baca satu ayat yang belum jelas, kemudian itu akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Ya, seperti misalnya kita ambil contoh misalnya ketika Allah menyebutkan penghuni surga. Ya, yang Allah mengatakan al-muttaqin, uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa orang bertakwa? Kita nggak tahu bagaimana tafsir orang yang bertakwa misalnya. Maka Allah kemudian jelaskan pada ayat berikutnya. Ya, Allah mengatakan pada surat Ali Imran ayat 33 ya. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan buat orang bertakwa. Lalu kemudian Allah menafsirkan siapa orang yang bertakwa ini pada ayat yang berikutnya ternyata dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Misalnya gitu ya. Oh, siapa orang yang bertakwa yang menjadi penghuni surga, yang surga itu disiapkan buat mereka. Lalu Allah menyebutkan, menjelaskan ya, menafsirkan yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik pada saat lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan marah pada saat dia mampu untuk melampiaskannya. Wal afina 'anil nas, yang mampu memberikan maaf pada saat kesalahan itu tidak bisa dimaafkan. Ya, Masya Allah, misalnya begitu ya Pak ya. Itu tafsir namanya. Ya. Maka begitupun Allah Subhanahu wa taala ya ketika orang-orang kafir ini
tidak mau melepaskan, meninggalkan kekufuran mereka yang mereka anggap sebelumnya adalah kebaikan. Ya, sampai kapan? Sampai datang kepada mereka al-bayyinah yang mereka dijanjikan pada kitab-kitab mereka yang dibawa oleh nabi-nabi mereka saat itu. Jadi mereka membaca juga tahu, ya. Ya, apa itu al-bayyinah? Maka Allah Subhanahu wa taala tafsirkan pada ayat yang kedua, yaitu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ya, al-bayyinah itu tafsirnya adalah rasulun. Yang mereka tunggu, ya, bukti yang mereka tunggu, yang mereka dijanjikan oleh Allah pada kitab-kitab mereka, yang akan membuat mereka meninggalkan kekufuran mereka itu adalah rasulun minallah, yaitu seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad itu, ya, itu adalah nabi yang Allah menjanjikan akan diutus di akhir zaman dalam kitab-kitab mereka. Jadi tentunya merupakan kedustaan, ya, yang mereka ada-adakan adalah mereka tidak beriman dengan datangnya Nabi Muhammad. Itu kedustaan yang besar. Ya, mereka tahu, mereka baca dalam kitab mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus rasul yang terakhir, yang mereka diperintahkan untuk beriman kepada mereka. Yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya. Jadi mereka tahu betul. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merinci ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kitab mereka, ya kan? Sampai Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul itu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Antum sama anak antum kenal gak? Ya, sampai ciri-ciri yang orang nggak tahu kita tahu, ya. Anak-anak punya tompel di sini misalnya. Orang nggak tahu ditutupin. Ya, kita sebagai orang tua tahu betul anak kita 10 aja tahu ya, ini yang begini, satu begini, ya kan. Sifatnya ini begini. Kita hafal anak kita. Maka begitulah orang-orang kafir mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tulis dalam kitab-kitab mereka, yang Allah ceritakan, Allah gambarkan sifat-sifatnya itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Dan mereka tahu betul Nabi Muhammad seperti apa. Nabi yang jujur, yang benar, yang aman, dan seterusnya. Dengan ciri-ciri fisiknya dan macam-macam. Ya. Ini, ya. Sehingga mereka betul-betul menunggu. Mereka menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan meluruskan kalau mereka itu sesat. Mereka akan tinggalkan kesesatan kalau sana itu sesat. Ya. Sehingga Allah mengatakan apa? Yang mereka tunggu Rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatslu suhufan mutahharah, yang akan membacakan, yatlu maknanya yaqra, membacakan. Yatlu tilawah. Ya, antum kan sering dengar tilawatul Quran. Nah, itu asal katanya ya tala yatlu, artinya qara'a yaqra'u, membaca. Ya, Rasul dari Allah atau Rasul yang diutus oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu, yang akan membacakan suhufan mutahharah. Suhufan, lembaran-lembaran, suhuf. Dari jam'u sahifah. Lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya apa? Al-Qur'an. Ya. Yang dimaksud, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan membacakan, mengajarkan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan, itu adalah maksudnya Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nanti itu. Mereka sepakat. Bahkan para ulama mengatakan, ya, orang-orang yang Nasrani saat itu betul-betul mereka mustami'in ala sihhati nubuwati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin betul, mereka sepakat, enggak pernah berselisih. Mereka yakin Nabi yang terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin dengan keabsahan nubuwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerisalahannya. Jadi mereka enggak pernah ragu itu. Pada saat itu, ya, sebelum betul-betul hadir di hadapan mereka Nabi. Ya. Karena mereka yakin betul dengan apa yang ada pada kitab mereka. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali, menafsirkan apa yang ada pada Al-Qur'an ini, fiha kutubun qayyimah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ketiga, fiha, di dalam lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu di dalam Al-Qur'an maksudnya. Ya.
Di dalam Al-Quran itu kutubun qayyimah. Ya, kutub memang pada asalnya maknanya kitab-kitab, qayyimah yang lurus. Di dalam Al-Quran terdapat kitab-kitab yang lurus. Apa tafsirnya? Para ulama menjelaskan, para mufassir mengatakan, kutubun qayyimah ini adalah akhbarun sadiqah wa awamir adilah tahdi ilal haqqi wa ila sirati mustaqim. Yang dimaksud dengan di dalam Al-Quran itu terdapat kitab-kitab yang lurus, itu maksudnya adalah berupa akhbarun sadiqah, kabar-kabar yang benar, pasti terjadi. Ya. Betul-betul berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Quran yang merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan berita-berita yang benar, yang pasti benar. Ya. Tidak ada melesetnya, tidak ada kekeliruannya, karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, awamir adilah, dan berupa hukum-hukum yang adil, hukum-hukum yang lurus, ya, yang tidak berat sebelah, yang tidak bengkok, yang tidak memilih kasih, ya. Semuanya betul-betul hukum-hukum yang diberlakukan Allah, hukum-hukum yang diatur dan ditetapkan secara adil, seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah-perintah yang lurus. Ya. Tahdi ilal haqqi wa ila sirati mustaqim, yang betul-betul menunjukkan kepada yang hak. Ya, betul-betul semua perintah, semua hukum, semua berita yang benar dalam Al-Quran itu, ya, itu kalau ditelaah, dipelajari, ditadaburi, betul-betul dia akan menjadi hudan ilal haq. Dia akan menjadi penunjuk kepada kebenaran seseorang. Ya, jadi kalau orang betul-betul dia baca Quran, dia tadaburi, dia pahami isi Al-Quran, dia yakini, maka Quran itu betul-betul dia tahdi ilal haq. Dia akan membimbing orang kepada kebenaran. Ya, kenapa ada orang bertahun-tahun baca Quran, kok nggak membuat dia, membimbing dia kepada kebenarannya? Wallahu a'lam, mungkin hanya sekedar baca, ya Bapak. Karena yang sesungguhnya hakikat yang Allah perintahkan dari Al-Quran itu bukan hanya membaca, tapi juga mentadaburinya. Warattilil Qur'ana tartila. Ditartil, dibaca, ditadaburi, dipahami. Ya, nggak cukup kita makanya saya sering mengatakan kepada jamaah itu, kita saatnya dengan Al-Quran itu naik level, ya, bukan sekedar baca hari ini. Kita udah tingkatnya harus bukan sekedar baca, apalagi ngebut, ya, menghatamkan dengan kebut, nggak bablas terus, nggak tahu salah apa benar secara bacaannya, belum lagi, ya, hal-hal yang lain yang perlu untuk kita ketahui, kita mengetahui tafsirnya, mentadaburinya, memahami apa yang kita baca, itu jauh lebih penting. Kita tidak mengatakan membaca Quran bacaan itu tidak penting, itu jelas penting, ya. Tapi yang akan jauh lebih bermakna dan membuat menjadi Quran menjadi petunjuk buat kita tadaburi. Selain kita baca, kita pahami apa maknanya, apa yang diinginkan Allah dalam Al-Quran yang kita baca. Ya. Bagaimana mengamalkan isi Al-Quran, gimana tanpa ditadaburi, tanpa kita pahami maknanya, nggak mungkin. Ya, ibarat burung beo berzikir nggak paham apa maknanya, ya. Anda pernah sampaikan sama antum, ada kisah, ada burung beo yang tiap harinya berzikir la ilaha illallah. Ya, karena ada seorang syekh yang punya burung beo, syekhnya selalu berzikir la ilaha illallah, akhirnya burung beonya ikut la ilaha illallah juga, ya. Kan burung beo kayak assalamualaikum dia. Ini burung beonya setiap saat dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suatu ketika burung beo ini diterkam kucing mati, dia nggak ngucapin la ilaha illallah. Ya, akhirnya syekhnya sedih. Saya sedih sampai tampak di depan murid-muridnya. Akhirnya muridnya tanya sama syekhnya, kenapa syekh kok kayak bersedih? Ya, burung beoku telah mati, kata syekh. Ya, oh kenapa hanya burung beo mati begitu sedihnya, syekh? Bukan itu, kata syekh. Ini burung beo ini tiap hari dia berzikir la ilaha illallah, tapi saat mati nggak ada satupun kata itu yang diucapkan oleh burung beo ini, kecuali kekek diterkam kucing. Mungkin jangan-jangan banyak manusia yang tiap harinya berzikir dengan la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah bolak-balik, dia ucapkan, ya, basah lidahnya dengan la ilaha illallah, tapi di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena dia nggak paham maknanya, dia nggak mengamalkan isinya. Ya, karena ya mungkin kalau karena apa? Ya, karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, kalimat tauhid, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi ternyata nggak semudah itu. Kita lihat ya, banyak orang kita lihat pas sakaratul maut sudah ditalkin. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, kamu tuntun, perdengarkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal, yang akan menghadapi kematiannya, kata Nabi SAW. Biar dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Karena apa? Karena Nabi tadi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga, kata Nabi. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Oh, gampang masuk surga ya. Yang penting nanti kalau kita mau mati kita baca la ilaha illallah. Siapa yang bilang? Ya, siapa yang bilang, kata Syekh itu? Ya, hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah di akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah kalau dia mengamalkan tauhid. Karena banyak orang la ilaha illallah tapi datang ke kuburan minta-minta kubur, banyak gak? Tiap malam Jumat la ilaha illallah sampai palanya goyang, ya kan? Tapi akhir hidupnya mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kufur. Waliyadzubillah. Masya Allah, banyak mungkin orang seperti itu, yang tampaknya zahirnya dia menggemakan kalimat tauhid, tapi mati di atas kekufuran. Karena dia nggak paham maknanya. Maka begitu dengan Quran. Kenapa banyak hari ini orang tersesat? Ya, dia melakukan kemaksiatan yang harusnya dia tinggalkan, yang harusnya dia jauhkan, bersama di mana dia banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sekedar dibaca. Baru sampai pada level dia tadabbur, dia pahami maknanya, dia amalkan isi Al-Quran. Ini penting, jemaah. Ya, gimana kita ya, mau Quran itu menjadi hudan, menjadi petunjuk buat kita kepada kebenaran, kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalau kita nggak memahaminya, ya, maka ini diantara bentuk upaya kita memahami Al-Quran dengan mempelajari tafsirnya, tafsir Al-Quran. Ya, itu ya dalam ayat yang ketiga Allah menyebutkan fiha, di dalam lembar-lembar yang disucikan yaitu Al-Quran, kutubun qayyimah, terdapat berita-berita yang benar yang datang dari Allah, hukum-hukum yang adil, perintah-perintah yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan seseorang itu kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Kemudian pada ayat yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan bagaimana orang-orang kafir ini sebelum betul-betul hadir kepada mereka rasul yang mereka tunggu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah orang-orang yang didatangkan kitab kepada mereka, maksudnya ahlul kitab ya. Dan tidaklah ahlul kitab ya, tafarraqa apa? Ikhtilaf, berpecah belah. Ya, ikhtilaf ya gitu. Apa itu, berbeda. Ya. Allah mengatakan, dan tidaklah orang-orang ahlul kitab ini tafarraqa, mereka berpecah belah, mereka berselisih di antara mereka, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, illa kecuali min ba'di ma ja'at, setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata itu sendiri. Maksudnya apa? Rasul. Ya. Jadi pada asalnya ini kata para ulama, wa makhtalafa alladziina utul kitaba min al-yahud wan nasara fi kauni Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan. Di mana pada asalnya sebelumnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ya tidak pernah berselisih, tidak pernah bersalah paham, berbeda pendapat tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutus oleh Allah secara benar. Mereka pernah berselisih, mereka yakin betul seyakin-yakinnya. Mereka sepakat atas keabsahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutus oleh Allah dan termaktub dalam kitab-kitab mereka. Mereka yakin betul saat itu. Ya. Lima yajidunahu min na'ti fi kitabim. Ya, karena apa? Apa yang membuat mereka sepakat? Apa yang membuat mereka tidak pernah berselisih dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang benar, yang hak, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mendapatkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka betul-betul yakin Nabi Muhammad pasti diutus oleh Allah, dia rasul yang hak, yang diutus benar dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kitab yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Illa min ba'di ma tabayyanu annahu an-nabiyyul ladzi wu'idu bihi fit Taurat wal Injil. Kecuali setelah
mereka memastikan bahwasanya nabi yang dijanjikan pada kitab mereka Taurat dan Injil yang sebelumnya mereka sepakat atas keabsahan kenabian Nabi Muhammad SAW, falamma bu'itsu tafarraqu, maka ketika betul-betul telah diutus Nabi Muhammad SAW, telah dihadirkan di hadapan mereka, diutus Nabi kepada mereka, betul-betul hadir di hadapan mereka, tafarraqu, barulah mereka berpecah belah. Pada asalnya mereka nggak berpecah belah, ya. Mereka asalnya sebelum Nabi Muhammad diutus, belum datang nabinya, belum Nabi datang di hadapan mereka, mereka sepakat, betul ini Nabi Muhammad kita tunggu nih. Dia Nabi yang hak. Dia Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka yakin betul, apalagi disebutkan secara rinci bagaimana sifat-sifat Nabi pada kitab mereka. Ya, ciri-ciri Nabi SAW. Namun ketika betul-betul Nabi itu dihadirkan datang kepada mereka, mulailah mereka berpecah belah. Ya, mulailah mereka berpecah belah, berselisih. Ya, faminhum man amana bihi. Maka ada di antara mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian mereka beriman, langsung beriman. Ketika mereka hadir Nabi Muhammad, mereka betul-betul ya mendapatkan kesamaan yang diceritakan, yang disebutkan dari ciri-ciri Nabi Muhammad SAW pada kitab mereka. Ada di antara mereka segera beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan keislaman dengan ajaran ibu Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa minhum man jahada nubuwwatahu baghyan wa hasad. Dan juga sebagian mereka di antara mereka ada yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka mengingkari, mereka nggak percaya dengan alasan-alasan yang berbagai macam. Apa karena hasad, dengki, karena Nabi yang diutus Nabi Muhammad yang diutus itu bukan dari golongan mereka. Ya, ini dari bangsa Arab, sementara mereka bangsa Yahudi. Mereka nggak menerima karena hasad, tidak dengki, ya, dan seterusnya. Dan ini yang terjadi saat itu. Ya, Masya Allah ya. Begitu banyak orang mungkin hari ini juga begitu. Ya, ketika didatangkan dakwah yang benar kepada mereka, ya, dai yang membawa dakwah yang benar yang sesuai Quran dan Sunnah, ya, yang awalnya mereka berharap ada yang bisa menjelaskan, ketika dijelaskan tetap ngeyel, ada sebagian tetap ngeyel, ada sebagian tetap ya, ada sebagian mendapatkan hidayah. Ya, mereka meninggalkan kemaksiatan, mereka hijrah kepada kebenaran yang datang kepada mereka. Ada sebagian mereka tetap kekeh, ya kan? Banyak gak hari ini? Ya, hari ini orang ketika disampaikan dakwah yang sahih, ya, tidak semua mereka menerima. Ada sebagian mereka bahkan menentang, bahkan mereka memerangi, memusuhi dengan berbagai macam tuduhan. Banyak hari ini. Ya, itu yang terjadi bukan hanya zaman kita hari ini, bahwa zaman dulu begitu juga. Ya, jadi bukan sesuatu yang aneh ya. Kalau hari ini ada orang-orang yang mengamalkan kesesatan lalu didatangkan kebenaran kepada mereka. Ada sebagian yang mau mengikuti kebenaran, ada sebagian justru menentang, bahkan menolak, bahkan memerangi kebenaran. Maka itu yang terjadi. Zaman bergulir. Jadi hal seperti itu bukan fenomena hari ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan setelahnya, wa ma umiru illa liya'budullah. Ya. Mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan. Ya. Padahal mereka tidak diperintahkan dalam semua syariat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi mereka bersama kitab-kitab yang ada pada mereka. Ya. Illa liya'budullah, kecuali supaya mereka semuanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi semua syariat ya, semua syariat nabi-nabi sebelumnya, sebelum syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, semuanya itu ada satu syariat, yaitu apa? Tauhid, ya, agama tauhid. Yaitu agama syariat yang memerintahkan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu. Satu ajarannya. Ya. Jadi ajaran semua rasul, dari Rasul yang pertama sampai Nabi kita Muhammad SAW, syaratnya satu. Apa itu? Yang menyuruh kita, semua kita hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sama. Jadi syariat semua para nabi itu sama. Yaitu syariat atau agama tauhid. Menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan kesyirikan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah mengatakan apa?
Ya, sungguh kata Allah, walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul yang apa yang diperintahkan kepada masing-masing rasul ini, ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mereka menyeru kaumnya, u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhkan oleh kalian at-taghut. Apa at-taghut? Kullu ma yu'bad min dunillah. Semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Sama. Ya. Maka Allah kembali mengatakan orang-orang ini, wama umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan dalam semua syariat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka illa liya'budullah, kecuali syariat itu adalah berupa supaya mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan, mengikhlaskan dengan cara ibadah mereka itu mereka ikhlaskan lahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ad-din, ketaatan atau ibadah. Ya, dengan cara mengikhlaskan ketaatan atau ibadah, memurnikan ketaatan atau ibadah lahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, jadi semuanya sama. Ya, semua syariat agama-agama yang diturunkan Allah kepada para nabi yang diutus kepada setiap umat itu sama. Ya, yaitu syariat untuk menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ketaatan mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang lain, bukan kesyirikan. Tidak ada kesyirikan. Kesyirikan itu adalah suatu ajaran yang baru. Ya. Hunafa, apa itu hunafa? Yaitu agama, hunafa dalam keadaan menjalankan agama itu dengan cara menjauhkan dari kesyirikan dan cenderung kepada keimanan, istiqomah pada keimanan. Ini hunafa. Hunafa dari asal kata hanif. Hanif itu maknanya apa? Lurus. Ya, tidak menyimpang. Ya, jadi Allah menyuruh mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dan lurus dalam mengamalkannya. Istiqomah, lurus dalam mengamalkannya. Ya, tidak menyimpang kepada kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka mengerjakan salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama adalah usulnya adalah mengikhlaskan semua ketaatan ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah juga menyuruh mereka wa yuqimus shalah. Ya, dan supaya mereka mendirikan salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tuz zakah, dan agar mereka mengeluarkan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama Islam. Itulah agama Islam, itu adalah agama istiqamah, agama yang lurus. Wa huwal Islam, kata para ulama, dan dia adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tafsir ayat yang kelima. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikina iqabuhum naru jahannam khalidina fiha ulaika hum asyaddul khaliqa syarra. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah berfirman pada ayat yang ke-6, innal ladzina, kembali Allah mengulangi, menegaskan orang-orang kafir itu siapa, kata Allah. Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, min ahlil kitab, dari kelompok ahlul kitab, wal musyrikin, dan juga dari orang-orang musyrik ini, kata Allah Subhanahu wa taala, penyembah-penyembah berhala ini, fi nari jahannam, mereka balasannya adalah ditempatkan di dalam neraka jahannam. Ya. Bagaimana keadaan mereka ini? Ya, sebagai balasan atas perbuatan kufur yang mereka lakukan ini, atas kesyirikan yang mereka lakukan, Allah mengatakan tempatnya dalam neraka. Lalu keadaannya bagaimana statusnya? Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Ya. Padahal tidak semua orang dalam neraka itu statusnya kekal. Ada orang-orang masuk neraka lalu kemudian dikeluarkan dari api neraka Allah dan dimasukkan dalam surga. Tapi status orang-orang kafir yang mereka tidak kembali, tidak meninggalkan kekufuran mereka, bertobat kepada Allah, kepada keimanan, ya maka kalau mereka meninggal dalam keadaan kafir ini,
maka balasan ya mereka itu neraka jahanam dan statusnya dalam neraka itu selama-lamanya, kekal neraka itu selama-lamanya. Tapi bagaimana dengan orang yang bertobat kepada Allah dari kekufurannya, diterima tobatnya? Ya, ini maksudnya adalah orang-orang kafir ini, ya adalah orang-orang kafir yang ketika di dunianya dia tidak bertobat kepada Allah, maka balasannya neraka jahanam dan mereka kekal dalamnya. Lalu Allah menyebut bagaimana orang-orang kafir ini, bagaimana Allah melabelkan orang-orang kafir ini, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah kata Allah syarrul bariyah, seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk makhluk, sejahat-jahatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang kafir yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Masyaallah. Sama halnya dalam surat Luqman Allah mengatakan, ya inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu kejahatan yang paling besar. Ya, jadi kalau penjahat yang paling jahat itu, ya mana yang paling jahat? Orang yang membunuh korbannya lalu kemudian dia mutilasi. Itu jahat gak? Kalau ada pembunuh, habis dia bunuh, ya dia mutilasi, habis itu disop dia makan. Ini paling keji gak? Keji ya? Paling jahatnya orang, jahat banget ini orang. Habis dibunuh korbannya, habis itu dia dipotong-potong, dibikin sop lagi, dimakan lagi. Masya Allah ini orang, keterlaluan ini. Ya, kemudian ada lagi orang menzinahi ya seorang wanita di bawah umur, masih kecil, dia dipaksa, dia perkosa, ya sampai meninggal bisa diperkosa. Nauzubillah. Ya, ada lagi orang merampok harta rakyat, semuanya dia rampok, dia zalimi, dia tindas, ya sampai melarat rakyatnya, dia rampok semua hartanya. Zalim apa enggak? Zalim. Ya, dan seterusnya yang lain-lain. Kejahatan-kejahatan yang kita tahu bagaimana kejahatan-kejahatan yang paling keji yang kita lihat di dunia. Lalu kita bandingkan dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mana di antara perbuatan-perbuatan jahat ini yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, mana yang lebih berat, yang lebih keji, yang lebih jahat, antara si pembunuh yang korbannya dia mutilasi dengan orang yang berzina, anak perempuan di bawah umur sampai mati dia perkosa bolak-balik misalnya. Ya, dengan orang yang merampok, orang yang minum khamr setiap hari 5 krat misalnya. Dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah, mana di antara kejahatan yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kesyirikan kepada Allah. Lihat bagaimana Allah melabelkan orang-orang yang berbuat kufur, bersyirik kepada Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah orang yang ya ciptaan makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sama sebagaimana Allah tadi menyebut surat Luqman ya. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman, kejahatan yang paling besar. Masya Allah. Sampai nggak ada ampunnya. Di saat orang-orang yang berbuat dosa yang paling besar selain kesyirikan kepada Allah, sampai dia tidak bertobat kepada Allah, dosanya berpotensi untuk diampuni oleh Allah dan dia masuk surga. Masya Allah. Tapi kesyirikan, ya tidak ada ampunnya bagi Allah Subhanahu. Kalau seandainya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dari kesyirikannya, dia mati di atas kesyirikan, maka tidak ada ampun baginya. Tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah, tidak diampuni dosanya. Sebagaimana Allah menyebutkan surat An-Nisa 48, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini maksudnya apa? Dua pelaku dosa, ya, yang kedua pelaku dosa ini setelah melakukan dosa dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan dosa yang dilakukannya. Yang satu mati meninggal dunia dalam keadaan syirik. Yang satunya lagi meninggal dunia dalam keadaan berbuat dosa. Keduanya tidak bertobat kepada Allah. Lalu Allah membandingkan. Ya, lalu Allah ingin membandingkan kedua pelaku dosa ini. Yang satu pelaku dosa syirik, yang satu dosa selain syirik kepada Allah sebanyak apapun dosanya. Dan kemudian keduanya meninggal belum bertobat dari kedua dosanya. Bagaimana Allah membandingkan kedua pelaku dosa ini? Yang pertama, tidak akan diampuni selama-lamanya dosanya, kesyirikan. Adapun yang kedua, Allah mengatakan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak bertobat kepada Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah, inilah keutamaan tauhid dan ini bahaya syirik kepada Allah. Ya. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah kemudian mengatakan innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum syarrul
ulaika khairul bariyah. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia amalkan perintah Allah, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dia beriman kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wattaba'u rasulah, dengan dia mengikuti Rasulullah. Wa amilus shalihat, maknanya beramal saleh itu adalah beramal dengan mengikuti Rasulullah. Jadi kalau kita Bapak sekalian, kalau kita baca ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyebutkan beramal soleh, itu maksudnya beramal dengan mengikuti Rasulullah. Itu tafsirnya para ulama. Jadi bukan dikatakan amal soleh kalau amal itu dikerjakan dengan tidak mengikuti tuntunan Rasul, berarti bukan amal soleh itu. Gampangnya gitu Pak. Ya. Jadi kalau kita, bagaimana amal soleh itu adalah amal yang dikerjakan sesuai dengan syariat atau tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga para mufassir ketika mengatakan ya wa amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maksudnya adalah wattaba'u rasulahu, ya orang-orang yang mengikuti Rasulullah dalam amalnya. Ya. Itu Bapak sekalian ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang beriman, membenarkan, dia mengimani Allah dengan mengikuti Rasulullah dan beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mensifati orang-orang yang dia beriman kepada Allah, dia beribadah kepada Allah dan dia mengikuti Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amal saleh yang Allah perintahkan. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul khalqi. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Masya Allah. Jadi kalau kita tanya siapa sebaik-baik makhluk? Itu orang yang beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah dalam melakukan ibadah tersebut. Itu sebaik-baiknya makhluk. Jadi kalau antum mau sebaik-baik makhluk, ya antum beribadah hanya kepada Allah dan antum melakukan ibadah itu dengan mengikuti Rasulullah. Itu sebaik-baik makhluk. Itu siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Ya. Kalau antum menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, menjadi sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kerjakan ibadah itu hanya untuk Allah dan antum ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan amal saleh yang Allah perintahkan. Itu Masya Allah. Lalu kemudian apa balasannya bagi sebaik-baiknya makhluk, orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini? Allah mengatakan jazaohum inda rabbihim, ya balasan mereka kata Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan mereka jannatu adnin. Ya, yaitu surga Aden, jannat. Ya. Pernah ditanyakannya surga itu banyak disebutkan Allah nama-namanya ya, Jannatul Firdaus, Jannatul Khuldi, ya kemudian Darussalam, Darul Muttaqin, banyak nama-nama surga ya. Ya Darul Muqamah, Jannatul Naim, ya maka itu disesuaikan dengan penyebutan yang disebutkan Allah. Ya, adapun Aden maknanya adalah mana iqamah wa istiqrar maknanya. Kata para ulama, kenapa surga itu di antara namanya adalah Aden? Maka mana Aden kata para ulama, ya yaitu maknanya adalah iqamah wa istiqrar. Ya, iqamah maknanya tempat mukim. Ya. Tempat ya, orang dikatakan iqamah itu kalau dia bangun rumahnya di situ, dia lagi enggak kemana-mana lagi, itu namanya iqamah. Menetap. Tempat menetapnya para penghuni surga yang tidak akan pernah keluar selama-lamanya darinya. Jadi kalau orang itu masuk surga, ya maka dia akan iqamah di surga itu, dia akan bangun rumahnya dan dia tidak akan pernah keluar dari tempat itu selama-lamanya. Maka disebut dengan Jannatu Aden. Ya. Para ulama menamakan Jannatu Aden karena maknanya Aden itu adalah istiqrar, ya. Maknanya menetap, iqamah wa istiqrar. Seorang dikatakan mukimin kalau dia membangun tempatnya di tempat tersebut dan dia tidak keluar dari tempat itu selama-lamanya. Maka itu namanya iqamah. Maka sebagaimana para penghuni surga, ketika dia telah menetap dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas iman dan amal soleh mereka, mereka selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari tempat tersebut. Sehingga juga surga di antara namanya Jannatul Khuldi, tempat kekekalan. Tempat yang membuat orang yang ketika masuk pada tempat itu dia jadi kekal, nggak bisa kemana-mana. Apa pernah ada hadis atau Quran ada orang masuk surga kemudian masuk neraka, ada nggak? Nggak pernah ada. Yang ada orang masuk neraka kemudian masuk surga, ada ya? Itu ada.
Ya. Sehingga kenapa di antara penamaan surga itu Jannatul Khuldi atau Jannatu Aden tadi, tempat orang itu udah mukim, udah menetap selama-lamanya di situ, nggak akan pernah keluar lagi. Lagi juga mau keluar kemana, atau mau keluar ke neraka? Keluarnya cuma satu pilihannya, ke neraka masalahnya. Ya, siapa yang mau masuk neraka? Nggak ada. Ya, sehingga dikatakan Aden karena dia bermukim untuk selama-lamanya. Dia nggak akan keluar lagi dari tempat tersebut. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Maka balasan orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau yang disebut dengan sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya jazaohum, balasan mereka kata Allah, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka yaitu Allah Azza wa Jal, jannatu adnin, yaitu surga-surga yang mereka mukim untuk selama-lamanya di dalamnya. Yang kemudian Allah mensifati tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, di bawah surga, ya. Di bawah, para ulama mengatakan di sini tafsirnya, ya. Di mana juga Jannatu Aden dikatakan Jannatu Aden, di antara sifatnya adalah dia betul-betul tempat bermukim fi muntahal hasan. Ya, di level yang paling bagus. Jadi enggak ada tempat pemukiman yang paling bagus, yang paling terindah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dikatakan Aden itu karena begitu indahnya tempat bermukimnya penghuni surga. Ya, begitu indahnya kusur istana-istana yang Allah bangunkan buat penghuni surga bermukim di dalamnya. Masya Allah. Ya, fi muntal hasan. Yang kemudian sifatnya juga tajri min tahti kusuriha wa ashjaril anhar, di mana sungai-sungai mengalir di bawah kusur. Apa kusur itu? Istana-istana mereka. Di bawah pohon-pohon yang ada di surga mengalir sungai-sungai. Tentunya kalau kita pernah ya melihat ya, ada sungai-sungai mengalir di bawahnya, di atasnya pohon-pohon yang rindang ya, bening ya, pokoknya seger gitu ya. Kan itu indah ya Pak ya. Kalau bisa ke Bogor bisa banyak tuh ya tempat-tempat yang seperti itu. Kan kita ngeliatnya udah senang, menyenangkan, merefresh ya, kita gembira di situ. Tentunya ini bukan nikmat surga. Kan kita sudah tahu bahwasanya surga itu, kenikmatan surga itu kata Nabi, mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kata Nabi. Ya, keindahan surga itu adalah ya di mana mata itu nggak pernah melihat sekalipun. Yang nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar keindahannya oleh telinga, dan nggak pernah terbesit ya, terlintas dalam benak kita. Kalau masih bisa terbenak, digambar, oh begini kali indahnya ya. Lalu bisa digambarkan, bisa dibayang-bayangin. Berarti itu bukan surga berarti. Itu bukan nikmat surga berarti. Kalau misalnya kita lihat ada belahan dunia, ada tempat di dunia ini yang paling indah menurut kita, itu gak seberapa surga berarti. Ya, kalau masih bisa dilihat berarti itu bukan keindahan surga berarti kan. Itu gak bisa dibayangkan udah. Gak bisa pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau ada mata nanti pas surga, wah kayaknya pernah melihat ini di dunia, berarti itu bukan surga itu berarti. Ya. Jadi itu keindahannya gak pernah bisa dilihat, gak pernah dilihat oleh satu mata pun, gak pernah didengar oleh satu telinga pun, dan tidak pernah terbenak, terbesit, terlintas dalam pikiran manusia siapapun ketika di dunia. Lalu Allah kemudian mengatakan status orang-orang yang di surga itu ketika dia bermukim di surga, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Gak ada orang di surga itu gak kekal, gak ada. Yang ada di neraka ada yang kekal, ada yang tidak, ya kan? Tapi kalau orang sudah masuk surga, berarti dia akan masuk untuk selama-lamanya. Karena gak ada orang yang mau keluar juga. Gak ada orang yang mau keluar. Ya. Duh, kayaknya di sini dingin, ada mau yang panas-panas, mau keluar neraka berarti. Ya, ngapain neraka? Ya, wal iyadzubillah ya. Saat orang di neraka pengen masuk surga, kita mau masuk neraka gitu ya. Maka Allah kemudian menyebutkan radhiyallahu anhum. Bagaimana Allah kemudian memastikan tentang para penghuni surga ini, radhiyallahu anhum. Allah ridha, Allah cinta kepada mereka. Ya, maksudnya apa? Radhiyallahu anhum faqabila a'malahum as-salihah, dengan Allah ya. Bagaimana bentuk, kata para ulama, bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala ridho kepada para penghuni surga itu, yaitu dengan menerima amal-amal soleh yang mereka lakukan. Dan Allah terima. Ya, Allah terima, Allah ganjar amal-amal soleh mereka. Wa radu'an, dan mereka pun para penghuni surga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ya, apa yang membuat mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala? Bima a'adda lahum min anwa'il karamat,
dengan apa yang Allah persiapkan untuk mereka berupa kemuliaan, keistimewaan yang mereka dapatkan dalam surga tersebut. Ya, jadi Allah ridho, Allah senang dengan penghuni surga karena mereka telah beramal soleh dan Allah menerimanya amal soleh mereka, Allah ganjar amal soleh mereka, dan mereka pun para penghuni surga juga puas. Ridho kan puas, ya, ridho puas, gembira, bahagia. Ya, bagaimana keridhaan orang-orang penghuni surga dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah siapkan buat mereka di surga. Itu maksudnya. Ya. Lalu Allah mengakhiri dzalika liman khasyya rabbah. Ya, maksudnya dzalika ini, dzalikal jazaul hasan, semua kebaikan yang begitu bagusnya, yang begitu dahsyatnya ini, itu Allah berikan liman khasyya rabbah, untuk siapa yang takut kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Ya. Jadi surga itu Allah peruntukkan buat orang-orang yang takut kepada Allah. Dengan takutnya dia kerjakan perintah Allah, dia tinggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah. Itulah penghuni surga. Cirinya adalah orang yang ketika dunia adalah orang yang takut kepada Allah, dengan takut dengan dia kemudian mengerjakan perintah Allah dan dia tinggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti Allah menyebutkan dalam surat ini, ya, An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan surga itu buat siapa? Allah mengatakan wa amma man khafa, dan barang siapa yang takut. Khafa mana takut, khasyiyah mananya sama, ya. Wa amma man khafa maqama rabbi, dan barang siapa yang takut, ya, dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, sehingga dia taati, dia kerjakan perintah Allah, dia tinggalkan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan nafsunya. Ya. Dan dia tahan nafsunya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguhnya surga adalah tempat kembalinya, kata Allah. Masya Allah. Jadi surga itu buat siapa? Buat orang yang takut sama Allah. Ya, buat orang yang mengekang nafsunya, dia tahan untuk tidak bermaksud kepada Allah, dia tidak ikuti nafsunya untuk bermaksud kepada Allah. Cenderungnya nafsu itu apa? Allah mengatakan surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu, kata Allah dalam surat Yusuf, ya. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratum bisu, sungguhnya nafsu itu, ya, jiwa manusia itu cenderungnya apa? La'ammaratum bisu, dia menyuruh untuk berbuat buruk. Pada fitrahnya ini nafsu kita pengennya yang maksiat-maksiat itu, ya, pengennya wah enak nih kayaknya nenggak kebir, kayaknya enak, kayaknya orang kok kayaknya kalau pusing nih kebir katanya hilang. Kan nafsu terdorong tuh. Enak juga ya sekali-kali, ya, main kemana gitu kan, maksiat lah, ya. Masya Allah, itulah nafsu. Maka orang-orang yang akan diberi surga itu orang yang dia tahan nafsunya, dia kekang nafsunya. Ya, dia tahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Memang begitu cenderungnya manusia bermaksiat. Ya, cenderung manusia itu mau berbuat maksiat, mau berbuat kesenangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, betul kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi. Sungguhnya sungguhnya dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin. Ya. Dan surganya orang kafir. Gimana penjara? Penjara itu kan terkekang, Bapak, ya, enggak bisa kemana mana, dibatasi kita hidupnya. Ya, udah tempatnya sempit, ya kan, itu kalau penjara yang beneran, Pak, ya. Kalau nggak tahu kalau orang di penjara sekarang keliaran, ya. Kalau itu yang bener nih, ya. Kalau penjara yang bener kan orang ditaruh di tempat yang terbatas. Yang dia nggak bisa berbuat sesukanya, dibatasi dengan aturan-aturan. Bahkan apa yang dia inginkan nggak bisa dia dapatkan. Itulah penjara. Ya, maka dunia itu kata Nabi penjaranya orang mukmin, yang begini haram, melakukan ini nggak boleh, ini dilarang, ya kan, gitu, ya, Pak, ya. Sementara orang-orang kafir bebas berbuat sesuka hatinya. Ya, maka itu surganya memang, sehingga tidak ada surga lagi buat mereka di akhirat nanti. Ya, jadi surga sesungguhnya itu buat orang-orang beriman nanti di akhirat, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja yang saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya mungkin, silakan. Ya, betul. Awal di awal kajian tadi disebutkan orang-orang yang ingkar sunnah. Oh iya, ingkar sunnah. Kalau orang-orang ingkar sunnah itu status syahadatnya gimana? Kan dia mengingkari Rasulullah. Iya, jelas kufur. Jelas orang yang ingkar sunnah adalah
adalah orang-orang kafir, mengeluarkan pengingkarnya kepada sunnah itu mengeluarkan dari Islam, jelas. Ya jangankan mengingkari keseluruhannya. Bahkan kalau kita belajar nawaqidul iman ya, pembatal-pembatal keimanan, atau nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang membatalkan 2 kalimat syahadat yang diucapkan seorang muslim, di antaranya adalah orang yang mengingkari sebagian atau sedikit dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedikit, sebagian, bahkan sedikit. Syai'an itu maknanya sedikit, nggak semuanya nih. Kalau ada satu ajaran Rasulullah SAW, ada sunnah yang kita mengingkari, maka sudah cukup membuat orang yang mengingkarinya keluar dari agama Islam, membatalkan keimanan. Bagaimana kalau mengingkari keseluruhannya? Dia ingkar semua sunnah. Karena ingkar sunnah itu memang betul-betul mengingkari keseluruhannya itu ya. Kalau mengingkari sebagian dari ajaran Nabi saja itu membatalkan keislaman, membatalkan syahadatnya, dia menjadi murtad dengan sebab keyakinan ini. Bagaimana orang yang mengingkari secara keseluruhan? Pasti dia kafir itu. Ya, jelas kafir. Ya, jelas. Ya sudah sudah sepakat para ulama, jelas itu kekufuran. Ya. Jadi itu ya. Jangankan mengingkari, bahkan berolok-olok ya kan. Bercanda dengan sunnah aja nggak boleh ya kan. Kita nggak ingkari, kita beriman itu, kita yakin di sunnah, tapi kita jadikan bahan candaan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Bahkan menjadi sebab kekufuran. Ya. Sebagaimana Allah menurunkan dalam surat At-Taubah ayat 65 ya. Ketika wa in sa'altuhum la yaquluna innama nakhudu wa nal'ab. Ya, ketika ada orang-orang yang memperolok-olok Nabi SAW dan para sahabat ya, memperolok sunnah ya, maka Allah turunkan ya, ayat di mana Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang memperolok sunnah ya, engkau wahai Rasulullah, maka mereka akan mengatakan ya, sungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya bercanda. Ya, lalu kata Allah, kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang memperolok agama, memperolok sunnah, memperolok engkau sebagai nabi. Ya, katakan kepada mereka, abillahi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian mempercandakannya, kalian memperolok-oloknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lalu apa kata Allah? La ta'tadzir, jangan kau beri maaf kepada mereka. Tidak ada maaf buat kalian, kata Allah. Tidak ada maaf buat orang-orang yang memperolok sunnah, memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jelas. Ya, ini enggak ngingkari, tapi dia jadikan bahan guyonan misalnya. Antum pakai jenggot kayak ini aja, kayak binatang korban aja. Kayak kambing mau disembelih aja. Ini memperolok. Dia tahu di sunnah Nabi kan. Antum tahu di sunnah Nabi, tapi dia perolok-olok. Dia jadikan bahan goyonan, dia jadikan bahan komedian ya kan. standing komedi. Wah, ini kufur ini. Masya Allah, na'udzubillah. Ya. Itu jelas ya, apalagi dia mengingkari. Apalagi kalau yang diingkari keseluruhannya. Jangan keseluruhannya. Ya, sebagian kecil sunnah Nabi dia ingkari, dia nggak meyakininya, maka bisa menyebabkan kekufuran. Ya, wallahu a'lam. Ya, benar. Sebagai contoh, ada orang yang percaya dengan yang mistis-mistis gitu, misalnya untuk syirik. Cuman sekarang sudah tidak percaya lagi gitu. Cuman apakah itu dianggap sudah bertaubat atau ada syarat-syarat tertentu sehingga dia bisa dibilang sudah bertaubat dan kembali kepada tauhid? Iya. Ya, maka tentunya kasus seperti ini, apakah dia perlu bertobat kepada Allah dari kesyirikan? Maka perlu bertobat. Ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada syarat-syarat diterimanya taubat seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama al-ikhlas lillahi azza wa jalla fi taubatihi. Yaitu dia mengikhlaskan taubatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Ya, kenapa orang yang bertobat dia harus mengikhlaskan taubatnya untuk Allah? Taubat itu berarti kembali dari kekufuran kepada ketaatan. Ya. Maka orang yang bertobat itu harus dilakukan dengan ikhlas semata-mata, karena taubat itu adalah ibadah. Dan syarat diterimanya ibadah adalah apa?
ikhlas. Ya, sebagaimana tadi Allah menyebutkan dalam surat Al-Bayyinah tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah. Sedangkan taubat adalah ibadah. Mana dalil yang menunjukkan taubat ibadah? Ya banyak dalilnya. Buktinya Allah menyuruh kita untuk bertobat, dan perintah Allah untuk kita melakukan sesuatu itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim misalnya, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ini menunjukkan taubat itu ibadah. Buktinya apa? Allah perintahkan kita bertobat kepada Allah. Ya, ini menunjukkan taubat itu beribadah. Maka wajib orang yang bertobat itu dia mengikhlaskan taubatnya untuk Allah. Apakah ada orang yang dia bertobat meninggalkan maksiat, yang lalu dia tinggalkan, dia tidak melakukannya lagi, dan taubatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ada apa tidak? Ada. Misalnya ada orang misalnya berhenti main judi, mabok-mabokan, bermaksiat karena dia khawatir nanti akan gagal tunangannya dengan anak putri seorang kiai misalnya. Waduh, anak mau nikah sama putri kiai, nanti bisa gagal kalau tahu bapaknya melihat anak masih main judi. Berarti dia meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah. Berarti taubatnya, berhentinya meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat seperti itu akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Maka tidak dikatakan bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah taubat itu syaratnya adalah an-nadam. Harus ada penyesalan. Dia betul-betul menyesali perbuatan maksiat yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Ya. Khawatir kalau ada orang yang ketika dia bertobat, dia tidak sertai pertaubatannya itu dengan penyesalan, bahwasanya dia menyesal kalau kenapa dia lakukan perbuatan padahal Allah mengharamkannya. Ya. Apakah ada orang yang telah berhenti dari kemaksiatan, namun seakan-akan dia tidak ada penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan? Banyak. Buktinya ada orang dengan bangganya menceritakan masa lalunya. Dia dulu bermaksiat, tapi hari ini mungkin tidak. Tapi kalau dia cerita sama teman-temannya, seakan-akan dia bangga dengan masa lalunya yang penuh dengan kemaksiatan. Wah, antum mabuk nggak seberapa. Ana dulu satu malam bisa 3 kerat ana habisin. Antum berzina paling cuma sama 1 orang. Ana udah wanita ana pernah berzina. Wah, kayaknya bangga. Ya. Maka taubat seperti tidak akan terima oleh Allah. Sampai betul-betul disertai dengan penyesalan yang mendalam. Kalau dia sesungguhnya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesali dia perbuatan yang Allah haramkan. Karena Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, kata Nabi. Semua umatku akan diampuni dosanya kecuali orang-orang yang dengan bangganya dia tampakkan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Ya, Nabi memberikan kisah, ada orang semalam kata Nabi yang telah berzina, yang kemudian Allah tutupi aibnya, Allah tutupi perbuatan maksiat dari diketahui oleh orang lain. Namun ketika di pagi hari dia ceritakan kepada orang lain, wah tadi malam anak habis berzina, padahal Allah sudah tutupi. Tapi dia ceritakan dengan bangganya. Ya, maka orang seperti itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Yang ketiga adalah ya al-iqla. Al-iqla itu meninggalkan semua ya perbuatan, tempat, teman yang membuat dia kembali untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan. Ya, jadi tidak dikatakan tobat, dia nggak mabuk-mabuk lagi, dia nggak berzina, tapi nongkrongnya di diskotik, ya kan? Ana nggak mabuk, cuma nongkrong doang, ana nemenin teman-teman ana, ya. Sama aja. Itu belum bertobat, tapi bertobat itu meninggalkan semuanya. Ya, antum tinggalkan dosanya, maksiatnya, teman-teman antum yang bisa dulu yang antum bermaksiat dengannya, atau tinggalkan tempatnya. Itu bertobat kepada Allah. Itu 3. Yang keempat adalah al-azam, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan maksiat. Bukan taubat sambal ya. Hari ini buat sambal kepedesan, 2 hari lagi bikin lagi. Itu bukan taubat namanya. Yang terakhir adalah bertobat pada tempat, pada waktu di mana taubat itu diterima oleh Allah. Ada 2 waktu yang tidak akan diterima oleh Allah taubat seorang itu. Yang pertama, ketika sakaratul maut. Ya, kata Rasulullah, innallaha yatubu 'alal abdi ma lam yugargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Yugargir. Selama belum itu. Selama dia belum sakaratul maut, kata Nabi. Ya, yang kedua adalah sebelum terbitnya matahari dari barat, ke kiamat. Ya. Kata Nabi SAW, la tanqati'u taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Taubat itu tidak akan pernah terputus, selalu dibuka, diterima oleh Allah taubat seorang hamba selama belum terbit matahari dari barat. Ya, maka itu syarat taubat. Ya, maka orang yang berbuat syirik dia harus bertobat kepada Allah. Dia wajib bertobat. Bahkan Nabi ya di antara Nabi bagaimana Nabi bertobat setiap harinya, ya kan? Maka bertobat yang paling besarnya bertobat dari kesyirikan. Bertobat dari kekufuran. Kita lihat bagaimana Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah,
aku bertobat dan berminta ampun kepada Allah dari semua dosa-dosa, dari perbuatan maksiat, itu dalam satu hari lebih dari 70 kali. Insya Allah, bertobat kepada Allah. Terutama bertobat dari dosa-dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus dinyatakan, tidak cukup anak kan udah ninggalin. Ya ninggal, tapi tetap harus dengan pernyataan bertobat. Tapi juga menyatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Bahkan Rasul bertobat, aku bertobat kepada Allah dari kesyirikan yang aku tidak ketahui dan yang aku tahu. Ya kan, sama begitu Nabi SAW. Kalau Nabi kita tahu adalah orang yang bersih dari kesyirikan. Tapi Nabi bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari syirik yang beliau ketahui dan beliau tidak ketahui. Ya, yang masalahnya kita ada perbuatan syirik yang kita kerjakan, kita nggak tahu itu syirik masalahnya. Ya, maka kita harus bertobat kepada Allah, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ya, taib kita cukupkan ya ikhwas sekalian. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.